APBN, APBD, dan anggaran BUMN wajib beli produk UMKM. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Ronald Tuwala, Ketua UKM IKM Apindo. Selamat pagi, Pak Ronald. Selamat pagi Pak, apa Ya, kabar? salam sehat Sehat selalu. juga. Terima kasih Pak atas waktu yang Anda sempatkan. Ini menarik kalau kita bicara mengenai arahan dari pemerintah, bahkan dari pimpinan tertinggi negeri ini Bapak Presiden Joko Widodo begitu, bahwa anggaran APBN, kemudian APBD, dan juga anggaran dari perusahaan-perusahaan BUMN 40%-nya Pak, ini anggaran yang cukup besar, diarahkan untuk membeli produk dalam negeri termasuk UMKM. Nah, ini bagaimana tanggapan dari Pak Ronald terlebih dahulu? Ya, menurut saya sih luar biasa sekali Pak ya. Ini udah kita tunggu-tunggu minimum 2 tahun ini, dan sebetulnya memang secara logika kita harus menyerap produk dan service dalam negeri ya untuk memutar ekonomi di Indonesia. Jadi kita sangat excited, kita sangat bahagia, dan tentunya ini adalah sebuah transformasi untuk kita semua, bangsa Indonesia pada khususnya. Jadi tentunya nanti akan banyak sekali pembelajaran-pembelajaran baru yang harus kita adaptasikan sehingga mekanisme dan proses penyerapan produk dalam negeri ini bisa berjalan sesuai dengan arahan dan efektif ya, dan berkontribusi yang baik untuk ekonomi dan tenaga kerja di Indonesia. Oke, baik, sejauh ini Pak Ronald apakah sudah mulai dirasakan begitu dari arahan Presiden tersebut? Karena kan ini dana yang tidak sedikit, sudah dianggarkan sebenarnya 400 triliun rupiah begitu. Anda sudah mulai bisa melihat ada aktivitas, pergerakan ataupun geliat di industri UMKM kita? Ya, sebetulnya sejak pandemi kemarin, semua stakeholders ya ekonomi di Indonesia pada khususnya mensupport dunia digital dan kewirausahaan, UKM dari awal di support dan ditunjang ya, dan kita semua dimintain data bagaimana caranya untuk mensupport. Jadi sebetulnya secara subconscious ya, itu udah image UKM itu udah sangat bagus sekali gitu Pak. Mungkin rekor ya dalam sejarah kita. Oke. Jadi cuman sekarang masih yang belum jelas itu caranya bagaimana gitu ya. Kita pelaku UKM juga, kita sendiri kalau di daerah melihat Jakarta itu kayak jauh gitu ya. Nah sekarang dari kita melihat policy dari pusat datang ke daerah dan memberikan cara dan jalan dan apa ya. Jadi LKPP ini di sini kan memberikan arahan barang-barang apa yang dibutuhkan gitu ya. Jadi ini arahan semakin jelas, dan tugas kita bersama untuk menjembatanin kebutuhan-kebutuhan negara, kebutuhan pemerintah, dan yang Oke. dibutuhkan masyarakat umum itu barang-barang apa aja sehingga bisa lebih terarah dan mengurangi risiko. Nah, lantas bagaimana update terkini dari kondisi industri maupun usaha UMKM di Indonesia saat ini, apalagi dengan adanya dukungan dana baik secara nasional APBN, kemudian daerah APBD, dan juga perusahaan-perusahaan BUMN ini, Pak Ronald? Um, Tadi apa, industri Pak ya. Ya, terkait Jadi dengan update terbarunya seperti apa nih? kalau di sisi UKM IKM, menurut kami sudah terlihat sejak kapan ya, sejak mungkin kuartal 4 tahun lalu ya, pergerakan sudah mulai meningkat, dan Oke. terutama kita sangat excited melihat hari raya nanti ini. Kita kalau yang bisa dilihat ya, yang dekat-dekat saja kemacetan di jalan sudah luar biasa gitu ya, berarti kan ekonomi sudah bergerak. Jadi dari segi makanan minuman, dari segi kreasi, dari segi fashion ya, tekstil, itu menurut kami akan mendongkrak ekonomi dengan sangat bagus tahun ini Pak. Baik, dan kalau kita bicara mengenai APBD, seberapa optimis juga Anda melihat bagaimana reaksi kemudian kepedulian dari pemerintah daerah masing-masing begitu untuk membangkitkan sektor UMKM mereka ini? Nah, ini menurut saya ini another challenge ya. Hmm, Ini kan policy-nya top down ya, jadi dari oke, pusat. Lalu tentunya kalau saya membaca di APBD di daerah sedang membaca caranya bagaimana ini, karena ini kan hmm, birokrasinya sangat tinggi Pak ya, sangat panjang. Jadi tentunya dengan sistem digital, misalnya e-government, nanti dengan LKPP, dengan sikap itu ya, di
bagian dari SPSE, jadi banyak singkatan ini, maaf. Jadi saya sendiri bingung. Nah Oke. itu seamless integrasinya nanti yang menentukan seberapa kelancaran dari deployment di daerah, Pak. Karena UMKM semuanya kan juga di daerah kebanyakan, Pak, ya gitu. Jadi ini sangat krusial. Baik, adakah mungkin pemetaan produk-produk UMKM di daerah yang sudah dilakukan saat ini? Jadi sebenarnya ini sudah suatu hal yang poin utama lah bagi pengembangan UMKM di daerah begitu. Ya, nah ini dengan LKPP SPSE ini penyerap balai pengadaan itu Mhm. menjadi salah satu tools inti untuk Oke. memetakan kebutuhan barang dan servis di daerah. Jadi kita sangat menunggu dan looking forward untuk bekerja sama dengan pemerintah memberikan pemetaan kebutuhan Ya. ini, Pak. Ya, bahkan Menteri Dalam Negeri juga sudah memberikan arahan bahwa pemerintah daerah ini wajib menganggarkan 40% dana APBD-nya. Tapi kalau kita lihat dengan kondisi yang ada begitu, kita baru bangkit juga dari pandemi, apakah eh, prioritasnya sudah akan menjadi hal yang utama juga kalau kita lihat anggaran APBD digunakan untuk pembelian barang dan jasa UMKM? Ya harus, Pak, mau nggak mau, karena Hmm. ini sudah, kalau istilahnya udah dipecut dari atas gitu, Pak, Oke. ya. Jadi tentunya ini negara yang besar, negara yang makmur, dan proses pengertian dan implementasi di daerah itu ada yang sudah jago, ada yang cepat ya, ada yang masih perlu bantuan. Hmm. Nah itu yang nanti perlu pemetaan SDM dan pemetaan isu-isu proses di daerah juga. Tentunya mungkin daerah yang Oke. rada jauh ya dari pusat, mungkin seperti di Nusa Tenggara, itu membutuhkan attention yang lebih besar, tapi tentunya kita harus bahu membahu. Makanya di sini fungsi Apindo yang kita ada di semua daerah, semua provinsi bisa ikut membantu bersama-sama, Pak. Iya, ya tadi pertama saya senang sekali melihat statement dari Pak Prabowo bahwa rame-rame pejabat negara kita memberikan arahan yang tegas gitu ya. Jadi luar biasa. Itu sudah sesuatu yang positif sendiri yang luar biasa. Jadi Oke. melihat dari Pak Erik tadi, ya tadi saya lihat ya memang yang penting adalah arahannya jelas, tegas ya, jelas ya. Lalu goalnya juga jelas. Jadi kita nggak semata-mata memberikan penalti gitu ya. Lalu tentunya harus di mapping untuk mengarah mencapai goal-goal tersebut apa aja, kita breakdown. Nah kalau memang ada penyelewengan atau tingkat tidak seriusan, ya tentunya harus diberi peringatan. Sama aja kalau kita di Apindo, kita swasta, kita harus ada lewat SP 1, 2, 3 gitu kan. Ya. Kalau memang tidak ada spirit yang yang jelas atau yang serius, ya tentunya perlu diberikan penalti yang setimpal gitu, Pak. Kalau Oke. nggak gitu gimana cara kita maju gitu kan? Yes, betul. Berarti memang ini sudah mulai terbangunkah dari sisi ini akan satu ekosistem yang mendukung ataupun paling tidak iklim bagi industri UMKM di tanah air, Pak Ronald? Ya, ekosistem dan situasi yang sangat mendukung. Jadi tentunya kita untuk bisa memberikan hasil, kita harus bekerja dan believe bahwa kita bisa mencapai hasil tersebut, dan caranya juga, dan leadership di manajemen atau di pemerintah juga harus dipercaya supaya bisa dianutin oleh seluruh jajaran gitu ya. Jadi jadi ini sebuah awal yang bagus, dan ekosistemnya atau kondisinya sudah diprekondisikan oleh semua jajaran dari paling tinggi gitu. Jadi dan saya percaya ini akan menjadi sebuah fondasi yang cukup penting sehingga kita bisa akselerasi ekonomi kita, Pak. Oke, lantas seberapa besar sebenarnya menurut Anda begitu dari teman-teman di Apindo kontribusinya dari sektor UMKM ini, barang dan jasa tadi yang sudah disampaikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional kita? Karena harapannya cukup besar begitu nampaknya dari APBN, APBD, bahkan dana-dana dari perusahaan BUMN untuk menggerakkan ekonomi. Ya, kalau dilihat dari budgetnya 500 triliun, itu saya sendiri juga nggak banyak ya perusahaan sampai BUMN pun yang bisa mencapai omset seperti itu. Jadi sangat besar sekali. Kalau target tahun ini kalau nggak salah 5% kurang lebih ya, 4,8 sampai 5,2% GDP growth ya Indonesia. Dan tadi saya juga mendengar kontribusi dari penyerapan ini bisa sekitar kontribusi 1% gitu ya, 1,8% gitu. Iya. 1,8% ya. Jadi sekarang challenge kita, oke, ini kan mulai onboarding. Nah,
onboarding untuk komitmen ya dari pemerintah membelanjakan budgetnya. Nah, nanti untuk realnya, ini nanti komitmen ya, pembelanjaan yang sebenarnya, penyerapan yang sebenarnya, itu yang perlu kita monitor juga, berapa persen yang bisa terserap. Jadi, dan mudah-mudahan ini menjadi tentunya alokasi budget segitu besar, penyerapan segitu besar, belum tentu bisa diserap semuanya oleh UKM lokal kita, karena supply chain kita sendiri juga sedang terkendala, ini kan logistik juga sedang mahal. Jadi, SDM kita juga, kapasitas kita juga masih perlu waktu pembelajaran sehingga kapasitasnya bisa mencapai sekian gitu. Dan ini kami semua mengharapkan tahun-tahun depan, lagi ini program jangka panjang ya, secara sistem dan juga secara SDM-nya. Tahun depan akan menjadi pembelajaran lagi yang baru sehingga penyerapan bisa lebih efektif lagi gitu Pak. Oke, tapi kalau kita lihat akselerasi sudah didorong begitu ya oleh Presiden, kemudian termasuk di menteri-menteri di bawahnya dan juga kepala daerah. Lantas bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan tadi dengan permintaan yang cukup besar? Sementara Anda katakan tadi SDM juga masih terus ditingkatkan, kemudian stoknya, kemudian ada kendala lagi dengan logistik begitu Pak Ronald. Berarti kan kita harus berpacu dengan waktu juga ini. Iya, tentunya waktu itu adalah salah satu aset yang paling berharga ya. Kalau dari saya bilang nomor 2 waktu, nomor 1 adalah hati nurani gitu ya. Oke. Paling berharga. Jadi ya tentunya setelah proses pertama tahun ini berjalan dibutuhkan feedback dari pemerintah. Jadi jangan sampai ini sudah terjadi transaksi, habis itu transaksional aja selesai gitu ya. Terus UKM tadi kita ditinggal gitu aja, nggak bisa. Jadi tetap harus kita database, kita dampingin yang berkelanjutan, kita lihat progresnya apa, feedbacknya yang bagus sehingga tahun depan bisa secara harga dan kualitas dan kuantitas juga bisa tumbuh gitu Pak. Nah, otomatis nanti SDM-nya akan tumbuh. Untuk mereka yang masih belum bisa tumbuh secara mandiri, tentu dibutuhkan fasilitas atau institusi seperti koperasi, BUMD, sehingga bisa gotong royong memberikan supply yang harga bagus, kuantitas dan kualitas tadi Pak. Oke, lantas bagaimana koordinasi sendiri kalau kita lihat kan puncaknya paling tidak dari Kementerian UKM dan Koperasi begitu. Anda melihat sejauh ini apakah sinergitas sudah terjalin? Menurut saya masih belum lancar, jadi tentu masih membutuhkan koordinasi dan komunikasi dan alignment ya yang rutin. Jadi kembali lagi yang penting adalah goal-goalnya jelas, KPI-nya jelas, dan how to-nya juga jelas untuk mencapai small wins. Dan jangan takut untuk mencoba. Jadi contoh kita dengan ini kalau saya lihat program LKPP ini nggak sampai sebulan ya Pak ya, langsung sudah ada pameran di Smesco, udah ada pameran di JCC, dan lalu ini sampai Mei. Cuman yang saya khawatirkan ya ini kan cuma sampai Mei gitu ya Pak. Sedangkan kita untuk pengusaha besar pun untuk memberikan supply segitu besar nggak bisa dalam sebulan gitu Pak. Apalagi kalau UKM. Jadi kami harapkan ini bisa diperpanjang gitu misalnya ya sambil meningkatkan pembelajaran dari para UKM kita gitu. Karena kalau dari awal terus lalu banyak kendalanya, takutnya momentum ini akan turun lagi gitu Pak. Jadi jangan sampai dikorbankan momentum. Betul. Momentum yang sedang hangat ini justru harusnya menjadi pemicu dan pemacu sebenarnya untuk para pelaku UMKM juga ini untuk bersiap diri.